Hai, selamat siang. Selamat Halo, siang. Iya, Bams, apa kabar? baik, baik, baik. Baik. Udah lunch belum nih? Belum sih sebenarnya. Aduh, ini suaranya kayaknya agak-agak kurang sehat nih ya. Kebanyakan nyanyi kayaknya Bams ya. Sebenarnya nggak kebanyakan nyanyi sih kemarin ada Mm-mm. syuting sama salah satu brand. Syutingnya Mm-mm. rada rada kemalaman. Sampai jam Mm-mm. bukan kemalaman sih, kepagian sampai jam gue sampai rumah hampir jam 5 pagi. Mm-mm. Jadi suaranya jadi bintang, kurang tidur. Oh gitu. Oke. Bams, ini Hmm. semua sahabat Pilar yang ada di Cirebon dan sekitarnya, terutama fans-fansnya Bams tuh udah nungguin banget nih ya. Karya-karyanya dari Bams nih yang luar biasa. Tapi sebelum Amin, kita amin. ngobrolin karyanya Bams, Ara mau tanya dulu, ini selama pandemi ini kesibukannya ngapain aja nih? Hmm, gue juga kalau dibilang sibuk banget enggak juga, kalau dibilang diem banget enggak. Cuman yang jelas dibanding sebelum pandemi jelas lebih banyak waktu luang ya. Kayak Hmm? sama-sama semua orang gitu. Jadi sepertinya waktu tuh banyak sih. Karena dulu Hmm? plus kita banyak kerjaan, nah terus dua banyak dibuang sama macet. Kalau sekarang kan Hmm? hilang tuh hilang itu. Jadi banyak waktu Wow. luang. Mhm, mhm. Oke, Gitu berarti sih. kemarin itu berapa lama total aktivitas di rumah aja nih? Gue sampai sekarang juga masih mostly di rumah aja karena kan Mhm, satu di Jakarta juga kasusnya naik terus dan mhm, menurut gua masih bisa memilih untuk di rumah saja lebih mhm. tepatnya gitu karena kan memang tidak Oke. semua orang mempunyai pilihan itu gitu jadi Mhm, gua bukannya dibilang berlebih nggak juga ya gue juga mhm. mikir-mikir cuman gue memilih kalau gue lebih memilih ya udah deh gue kalau nggak perlu keluar ya gue di rumah aja gitu sih. Oke, tapi walaupun di rumah aja seorang Bams nih produktif banget loh. Buktinya mengeluarkan satu single terbaru. Wow, luar biasa. Ini boleh Ya, amin, diceritain amin. gak sih? Lagu terbarunya adalah Aku Cinta Kamu. Ini Mm-mm. dibuat selama pandemik berarti ya? Iya, jadi kebetulan pas Hmm. pandemi ini karena balik lagi ya ada beberapa Hmm. ada lumayan waktu luang dan kebetulan ada mood nulis. Jadi Hmm. gua ketika pandemi ini nulis beberapa lagu dan ini rilisan pertama gua nanti akan rilis lagi sebentar lagi. Oke, ini ada Ah, kabarnya ini katanya masih demo lagu loh. Sebagus ini aja dibilang demo, aduh udah parah banget. ya Bams karena kan luar biasa. nggak bisa kemana-mana Hmm, ya dan hmm, juga ngerjainnya ya dengan ala kadarnya dengan laptop rumah dan alat hmm, rekaman di rumah. Jadi hmm, ya akhirnya kemarin pas pandemi mutusin ya udah kita beli software yang bagus, terus hmm, beli alat yang memadai ya buat rekaman di rumah aja gitu karena nggak bisa hmm. kemana-mana bener-bener nggak bisa kemana-mana kan kemarin. Oke, nah Aku Cinta Kamu ini adalah lagu yang dibuat baru banget sama seorang Bams nih. Boleh dikasih tahu Mm-mm. nggak sih genre musiknya apa? Kemudian menceritakan tentang apa, yang nyiptainnya siapa? Ayo. Jadi Hmm, yang nyiptain lirik dan musiknya gue. hmm, Nah terus compose-nya bareng sama Hein ada sahabat gue. Kita hmm, berduaan compose lagu ini. Dan lagu ini juga baru aja ditulis. Ini lagu genrenya ballad ya, gue bisa bilang. hmm, Dan hmm, ini buat teman-teman yang memang kemarin-kemarin yang komen dan DM ke gue kangen Bams yang dulu dan bla 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 lah. Nah, hmm. this is actually for you. Ini akhirnya lagu yang ada buat kamu ini. Karena kan kemarin boleh dibilang karya-karya gue yang terakhir itu memang kalau dibandingin sama gue yang dulu beda sekali ya, nggak ada malah nggak ada irisannya, nggak ada hubungannya gitu dan ini sekarang ya kayak gue yang throwback sih sebenarnya karyanya. Oke, karena kita tahu kan Bams yang dulu itu banyak bawain lagu yang bergenre electro dance music gitu, semacam kayak Hmm. EDM gitu. Sekarang mungkin lebih Mm-mm. ke balad gitu. Apa yang sempat apa ya? Jadi punya ide untuk oke, dari EDM kita coba ke balad, gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kemarin kenapa gue ke musik yang lebih modern, lebih lebih Mm-mm, sekarang, lebih lebih mm-mm, memang musik anak muda sekarang. Kenapa? Karena memang sebenarnya dari dulu gue pengen bikin lagu kayak gitu, cuman nggak ada kesempatannya gitu. That's why mm-mm, kemarin gue melanglang buana di scene itu, di genre yang itu, karena memang gue dulu ketika di band nggak ada kesempatan untuk bikin lagu
dengan nuansa yang begitu karena gue di band gitu. Lo bayangin Samson bawain lagu kayak gitu juga aneh banget sih. Bakal nggak Oke. nyambung gitu. Mm-mm. Dan kenapa sekarang bikin ballad? Ya kebetulan gue nulis ya ada mood untuk nulis lagu ballad gitu, bukan dipaksa-paksain. Jadi Mhm. ya gue tulis ballad gitu sih. Oke, tapi diciptain sendiri sama Bams ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, ini boleh tahu nggak ceritanya tentang apa ya? Terus pengalaman Bams pribadi atau teman atau siapa nih? Pengalaman gue pribadi juga bisa dibilang kayak gitu karena memang Mhm. ini cerita tentang orang yang memang susah ngungkapin sesuatu sama seseorang gitu. Susah ngungkapin Mhm. antara susah ngungkapin sesuatu dan susah berkomitmen. Dan Mhm. gue juga kebetulan tipe orang yang kayak gitu. Dan Oh. ini lagu actually ya tentang gue waktu itu ya gue kelamaan mikir untuk melangkah dalam suatu hubungan gitu sih. Oke, tapi untuk konsepnya sendiri, ya kan? Kalau Ara lihat itu kan konsep videonya tuh ada Lego-Lego gitu ya, jadi gemes banget gitu ya. Itu kenapa, kenapa sih bisa terpikir seperti itu? Karena dengan keterbatasan nggak bisa kemana-mana sebenarnya sih. Mhm. Mhm. Satu, kalau gue syuting di luar, gue berkontrib gue bukan bilang eh, bisa membuat corona, cuman gue jadinya Mhm. berkontribusi dengan penambahan ketika nanti. Jadi karena gue tidak tidak apa namanya tidak mengikuti aturan bahwa kita tidak boleh ketemu banyak orang gitu. Kalau sampai di syuting di luar, jadi ya what can I do? Jadi Mhm. akhirnya ya syutingnya di memanfaatkan apa yang gue punya di rumah gitu sih. Mhm. Oke, kalau kita tahu kan Bams tuh berkarir di belantika musik Indonesia tuh udah lama banget, udah Hmm. tahunan banget gitu ya, dari zamannya dulu masih sama band gitu kan, sama Hmm. Samson dan sekarang solois gitu. Harapannya apa sih Bams untuk diri sendiri sekarang udah berdiri menjadi seorang solois gitu di dunia musik Harapannya sih pastinya? ya gue tetap bisa ngikutin perkembangan sekarang ya, karena Mhm. eh, makin kesini ya musik sangat berwarna gitu. Dan Mhm. musik itu udah bukan lagi kayak zaman dulu yang hampir bisa gue bilang ya satu warna. Jadi ya lagi ngetren apa semuanya kayak gitu gitu. Kalau sekarang enggak Mhm. ya semuanya mempunyai scene, platform dan community masing-masing gitu. Jadi Oke. mudah-mudahan gue masih bisa bertahan di zaman yang ini gitu. Makanya kalau sekarang Oke. sangat jarang sekali artis satu terkenal banget kayak zaman dulu nggak, udah nggak gitu. Jadi ya semua udah ada pasarnya sendiri sendiri. Oke, kalau proses pembuatan lagunya sendiri memakan waktu berapa lama nih? Nah kebetulan gue kalau nulis aneh. Jadi Oh. anehnya dalam arti gue Mhm. tuh tidak akan mulai memegang bolpen, tidak akan Mhm. mulai memegang alat musik sampai di Mhm. kepala gue ada setengah lagu udah jadi. Jadi biasanya Oke. udah ada di kepala gue dulu sampai setengah Mhm. lagu, udah Mhm. minimal udah ada bait di verse satunya sama refnya, baru gue nulis. Baru gue start Oke. pegang pulpen dan nulis. Dan Oke. pegang komputer gitu. Nah sebelum itu jadi setengah lagu di kepala gue nggak akan mulai nulis. Nah kemarin kebetulan pas pandemi mungkin karena banyak waktu untuk kontemplasi ya. Karena banyak Mhm. waktu banyak waktu untuk merenung, banyak waktu untuk sendiri gitu. Ya jadinya imajinasinya jalan, banyak Mhm. waktu untuk berimajinasi dan jadilah lagu gitu sih. Wow, jadi prosesnya memang tidak lama ya, gitu ya. Ya tapi on the other hand kalau memang lagi Mhm. nggak ada mood ya lu mau paksain kayak apa juga nggak bakal jadi lagunya. Betul. Jadi intinya balik lagi ke mood ya. Oke. Yang ada perubahan yang berasa banget nggak sih buat seorang Bams nih di sebelum ada pandemi sampai dengan adanya pandemi saat ini? Perubahan apa yang dirasain sama seorang Bams nih? Dalam segi apa nih? Dalam segi bermusik, dalam segi kehidupan, dalam segi apa nih perubahannya dalam segi apa? Segi bermusik deh. Kalau bermusik, Mm-mm. justru nggak ada perubahan ya karena memang Mm-mm. justru malah gue jadi balik kayak gue yang dulu. Mm-mm. Mungkin yang fans yang dulu bisa lebih bisa relate ke single yang ini dan single-single dan beberapa single yang berikutnya lebih bisa relate. Mm-mm. Malah ya pendengar gue yang dengerin lagu gue yang modern kemarin yang malah pasti akan kaget gue keluarin materi ballad lagi gitu sih. Mm-mm. Oke, ke Bams, kalau ngomongin tentang kota Cirebon nih, fansnya Bams itu di kota Cirebon tuh banyak banget gitu loh, terutama yang lagi dengerin Pila Radio 88,6 FM, radio terfavorit di Cirebon ya. Terakhir, Bams datang ke Cirebon tuh waktu kapan?
Wah, Hmm. apa nih? Oh enggak deh. Waktu itu gue Hmm. datang belum lama ini kok. Udah Hmm. lama sih, berbulan-bulan yang lalu. Cuman sempat ke Cirebon. Waktu itu ada acara basket ya, gue ke situ. Hmm. Hmm. Heeh. Oke. Kayak acara basket dan gue jadi bintang tamu di acara, tapi bukan acara musik, acara basket. Oke, apa yang dikangenin Heeh. dari kota Cirebon nih? Apa ya? Waktu itu sih apa? Gue sih karena bukan kulineran ya, jadi paling yang gue Hmm. kangenin adalah ya memang pendengar musik di Cirebon aja sih yang gue kangenin gitu sih. Oke, Karena memang intinya, setiap setiap kota karakternya beda-beda gitu. oke, betul. Intinya Bam sendiri mau menyapa fans-fansnya Bams yang ada Mau di kota banget, mau Cirebon banget, ya. mau banget. Karena pasti mereka setia banget nungguin karya-karyanya seorang Bams Hmm. nih ya. Oke, ini boleh kasih pesan gak nih buat semua orang Indonesia, khususnya fansnya Bams deh, dalam menjalani hari-hari di masa pandemi ini, yang walaupun sekarang Hmm. kita sedang menjalankan yang namanya new normal dan lain-lain, mungkin boleh kasih semangatnya dari seorang Bams. Buat semua teman-teman, stay positif. Gue tahu semua pasti punya problem dan punya pergumulan masing-masing dengan porsi yang masing-masing gitu. Yang teman-teman semua perlu tahu ya, lo nggak sendiri. Semua orang menghadapi peperangannya masing-masing dan apa namanya medannya masing-masing gitu. Just stay positif dan lo yang mesti lo tahu ya kita pasti bisa laluin ini semua gitu. Tapi kamu sendiri yang bertanggung jawab atas ya mental dan kebahagiaan kamu sendiri gitu. Oke, Gitu sih. So ya yeah, just stay positive oke. and believe lo bisa melalui ini karena semua dimulai dari situ gitu sih. Oke, Bams, ini kan pasti fans-fans pengen semakin dekat sama Bams gitu ya, mau tahu aktivitasnya Bams tuh ngapain aja, terus nanti Hmm. lagi bikin karya apa, boleh di-share dong Instagramnya Bams, kemudian Instagram juga, gua, uh, nah terus Twitter, nah uh, terus uh, apapun itu bams_1606. oke. Selain itu Bams un- bukan officialnya Bams ya. bukan sih sebenarnya. Uh, Bams oke. underscore 1606. YouTube gua aja yang Bams. Oke, boleh diajakin untuk view music videonya di YouTube buat sahabat Pilar yang lagi Buat semua sekarang lihat. sahabat-sahabat Pilar Hmm, bisa lihat video klip dari lagu terbaru saya hmm. di YouTube channel saya. Namanya Bams, cari aja. Atau Oke, ya kalau kalau nggak mau ribet nyari, takutnya ada yang palsu atau apa ya ketik aja Bams, aku cinta kamu pasti juga langsung keluar. oke. Ini Ara penasaran nih, mau nanya nih, yang versi masternya yang bukan demonya tuh kira-kira kapan nih, Bams? Tunggu ketika kita sudah bisa berinteraksi secara sempurna ya. Oke. Karena balik lagi kendalanya di situ gitu. Bukannya apa-apa, karena gue lebih memilih tidak menjadi satu alasan untuk penyebaran virus ini gitu. Lebih memilih kalau bisa tidak melakukan hal yang bisa memperpanjang keadaan ini ya kenapa kita harus apa kenapa nggak kita lakuin gitu. Oke. Gitu sih. Walaupun demonya sendiri juga udah bagus parah sih kalau menurut Amin, amin kalau dibilang bagus. Amin. udah bagus banget. Oke. Oke, Bams, boleh ajakin juga nih sahabat pilarnya nih yang lagi pada stage jam, yang lagi nonton live on air kita di Instagram Mhm. juga buat request lagunya Bams di Pilar Radio yang judulnya Aku Cinta Kamu. Buat semua teman-teman yang lagi live, lihat gue Mhm. live bareng Pilar Radio, Mhm. request lagu gue di Pilar Radio, Bams, judulnya Aku Cinta Kamu. Kalau mau dengerin yang lain juga ada lagu-lagu gue yang lain, ada Beautify, ada Fun on the Mhm. Weekend, juga bisa didengerin juga di Pilar Radio. Oke, nah ini yang bikin Ara penasaran lagi nih, pernah duet kan sama Ibunda Tercinta, betul? Iya, iya. Itu kenapa tuh bisa-bisa kepikiran, aduh mau ini dia duet sama Mama Tercinta, itu Will You Heeh, Dance With Me, itu judulnya ya? heeh. Oke, Jadi kepikirannya gimana tuh tadi? eh gue memang suka lagu-lagu di era Sinatra. Mm-mm. Balik lagi ketika gue di band gue dulu, nggak mungkin gue keluarin lagu bergenre itu. Akan sangat Mm-mm. aneh ketika Samson disuruh bawain lagu era Betul. Sinatra, nggak nyambung Mm-mm. gitu. Jadi gue mengerti banget eh, kita nggak mengarah ke situ gitu. Dan tapi sekarang ketika gue solo,
ya guanya kan jadi mempunyai kesempatan untuk bikin apa aja yang gue mau gitu. That's why gue bikin lagu balik ke zaman era Sinatra itu gitu. Lagu ini sebenarnya udah ada lama. Lagu ini gue ciptain waktu itu ketika gue nikahan buat istri gue. Jadi lagu ini sebenarnya kalau teman-teman yang kenal sama gue dan datang ke nikahan gue, sebenarnya dapat CD ini versi demonya ada. Versi demonya waktu itu gue kasih buat istri gue. Dan ketika gue rilis itu gue kayak enak juga nih kalau dibawain secara duet. Dan orang yang terdekat yang gue kenal, yang suaranya memang sangat identik sama era itu ya ibu gue. Makanya gue ajak ibu gue untuk duet di lagu itu gitu. Dan terbukti suaranya cocok banget. Ini deh satu lagi deh sebelum nanti Ara mau kasih Bams memberikan pesan-pesan untuk fans-fansnya Bams yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya nih ya. Kira-kira next misalnya diberi satu project kembali gitu ya, Bams tuh pengen banget kolaborasi atau menggandeng satu musisi siapa atau mau bekerja sama dengan siapa di dunia musik? Banyak sih ya, kalau banyak. Cuman kalau yang bener-bener gue idam-idamkan sekarang udah nggak bakal bisa kesampaian gitu. Karena gue ngefans banget sama almarhum Chrisye. Itu kaset Indonesia pertama yang gue beli waktu kecil. Jadi sentimental lebih ke sentimental lah, bukan karya karena memang dia idola gue dari kecil gitu. Gue tahu musik Indonesia awalnya dari dia. Pintu musik Indonesia tuh dari dia gitu. Kalau sebelum Om Chrisye ya sebelum almarhum Om Chrisye gue nggak tahu lagu Indonesia gitu. Itu yang membuat gue jadi mendengarkan lagu Indonesia mulai dari dia gitu. Kalau yang artis-artis sekarang ya banyak banget, gue nggak bisa sebut satu ya. Cuman yang paling gue pengen udah nggak ada kebetulan orangnya. Untuk terus menjaga eksistensi di belantika musik Indonesia nih, karena kita tahu Bams itu kan di dunia di musik Indonesia udah bukan yang baru tapi udah lama banget gitu, udah tahunan, bisa disebut udah seniornya lah ya gitu. Jadi boleh kasih tahu nggak sih untuk menjaga eksistensinya selain mengeluarkan karya-karya terbaru, apalagi nih Bams? Gue rasa kalau secara artis ya cuma itu aja, secara musisi ya. Karena kalau gue sekarang kan banyak yang TikTok, pada banyak yang YouTubean. Gue belum melihat diri gue bisa konsisten melakukan itu, dan gue belum menemukan satu hal yang membuat gue bisa tertarik untuk ke situ gitu. Jadi gue nggak mau menjadi artis yang terasa dipaksakan menjadi artis begituan nih. Kalau memang lo nggak bisa relate, ya jangan berusaha relate ke situ juga gitu. Jadi kalau gue ya murni ya gue cuman ngeluarin karya dan memang ya terlibat di komunitasnya sendiri juga ya, komunitas musiknya sendiri gitu sih. Dan pastinya Bams tuh memang orangnya tuh down to earth banget gitu ya, apalagi sama fans tuh bener-bener ngerangkul banget gitu ya. Amin. Karena memang fans itu kan adalah nyawa bagi kita seorang entertainer. Benar. Karena memang without the listeners kita juga balik lagi ya, seorang artis itu tervalidasi oleh pendengar gitu. Jadi sebuah karya itu baru bisa dibilang bagus atau jelek ya ketika pendengar yang memvalidasi, bukan artis ya gitu. Sebelum ada pendengar ya nggak ada buktinya bahwa karya lo itu bagus dan jelek. Balik lagi ya, jadi kayak nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek. You don't know what it is gitu. Yang bisa memvalidasi cuma, dan validasinya itu ya dari fans kalau menurut gua. Satu terakhir deh Bams ya, pesan-pesannya buat fans-fansnya Bams yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya nih, silakan. Pesannya dengerin terus musik Indonesia, dukung terus musik Indonesia, dan stay safe sih yang paling penting sekarang. Lebih dari apapun itu ya stay safe and stay healthy. Udah sih. Udah ya, gitu aja. Kalau gitu Bams, sukses untuk lagu terbarunya Aku Cinta Kamu ya. Dan juga pastinya jangan lupa untuk sahabat Pilar juga terus request lagu Bams yang terbaru dengan Aku Cinta Kamunya ya di Pilar Radio 88,6 FM, radio terfavorit di Cirebon. Bams, thank you ya. Sukses selalu. Thank you. Dah. Iya. Bye.